Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya pada Prof. Triwijaya dan Dr. Tatang. Kami dari kelompok Manajemen Teknologi dan Inovasi dengan beranggotakan Pak Agus Setiawan, Pak Rizky Arbi Dwi Alfawan, dan saya sendiri Abdullah. Kami di sini akan memaparkan atau proyek kelas terkait dengan judul Analisis Dampak Keselamatan Kerja dan Biaya Penggunaan Alat Robot ROV Remotely Operated Vehicle dalam proses pengecekan area bawah laut pada seawater intake di perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur. Kemudian outline dari presentasi ini, yang pertama adalah abstrak, selanjutnya pendahuluan, kemudian dasar teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Abstrak, PT Pupuk Kalimantan Timur mengoperasikan fasilitas seawater intake untuk proses industri, mengingat lingkungan bawah laut yang sulit diakses dan sangat berisiko tinggi, kebutuhan akan inspeksi dan pemeliharaan yang efektif, efisien, dan aman menjadi sangat penting. Proses inspeksi bawah laut pada umumnya menggunakan penyelam manusia, di mana hal tersebut membawa resiko keselamatan yang sangat tinggi. Remotely atau ROV ini menggantikan penggunaan tenaga manusia untuk menyelam ke dalam aliran seawater intake. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak keselamatan kerja dan dampak biaya penggunaan ROV bagi PT Pupuk Kalimantan Timur. Metode yang dipilih pada penelitian ini adalah metode TULTA atau 7 langkah dan 7 alat, di mana metode ini sangat terkenal dalam Lean Six Sigma atau dalam proyek inovasi. Kemudian metode TULTA adalah sebuah pendekatan yang digunakan dalam Six Sigma, suatu metodologi pengelolaan kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan proses bisnis dengan mengidentifikasi dan menghilangkan cacat atau penyimpangan dari standar kualitas yang diinginkan. Hasil yang didapatkan dari inovasi yang telah dilakukan didapat dari berbagai aspek seperti kualitas, kuantitas, biaya, penyaluran, keselamatan kerja, serta moral dari pekerja yang melakukan pekerjaan. Selanjutnya adalah pendahuluan. Baik, di sini adalah tampilan latar belakang di mana pada kondisi saat ini inspeksi seawater intake dilakukan oleh tim penyelam dari Departemen K3 PKT. Resiko bahaya yang sangat tinggi, kemudian kebutuhan peralatan seperti tabung oksigen dalam pekerjaan inspeksi itu sangat membutuhkan sekitar 8 EA dengan kapasitas masing-masing 200 bar. Kemudian pelaksanaannya itu dilakukan setiap akan dilakukan TA atau turnaround pabrik. Kemudian dilanjut dengan subjek, yakni alat ROV sendiri. Kemudian objeknya itu adalah di jalur filter seawater intake. Kemudian metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan alat bantu teknologi, yaitu untuk menggantikan peran manusia dalam melakukan pekerjaan inspeksi jalur filter seawater intake yang berbasis microcontroller. Kondisi yang diinginkan, yang pertama adalah metode baru bisa menggantikan peran manusia melakukan pekerjaan inspeksi di seawater intake. Selanjutnya, teknisi mengendalikan pekerjaan inspeksi dari wilayah aman, proses pengerjaan cepat dan mudah, serta tidak khawatir akan risiko yang berbahaya. Kemudian, tidak terikat waktu kapasitas tabung oksigen. Dalam hal ini adalah terkait dengan inovasi teknologi. Dan sasaran yang ingin dicapai yang pertama adalah menghilangkan resiko kecelakaan kerja, efisiensi waktu pengerjaan inspeksi, penghematan biaya operasional pekerjaan, peningkatan moral pekerja, memiliki nilai jual dari pengembangan alat untuk instansi lain yang membutuhkan inspeksi yang serupa. Berikut ini adalah pekerjaan rutin pabrik yang menimbulkan potensi kecelakaan kerja yang dikerjakan oleh karyawan yang ada di Departemen K3.
Yang pertama adalah pekerjaan inspeksi seawater intake, di mana kita bisa melihat potensi bahaya. Yang pertama itu tertarik flow seawater, yang kedua potensi kehabisan tabung di bawah permukaan air, kemudian yang ketiga itu kelelahan, yang keempat diserang predator atau dalam hal ini adalah buaya, kemudian yang kelima pingsan di dalam oksigen yang sangat terbatas. 6, bisa terkena dekompresi, di mana lama waktu pekerjaan dibutuhkan ini sekitar 8 jam. Pekerjaan yang kedua yaitu pengecekan gas eksplosif, yang mana potensi bahaya yaitu terpapar kebocoran gas, kemudian yang selanjutnya potensi terbakar atau meledak. Lama pekerjaan pengecekan eksplosif sekitar 2 jam. Kemudian pekerjaan yang ketiga yakni pengecekan pemasangan. Potensi bahayanya jatuh akibat scalpel yang tidak safety. Lama pekerjaan ini membutuhkan waktu 30 menit. Kemudian yang keempat, pekerjaan pengawasan pada pekerjaan panas. Potensi yang memungkinkan yang pertama adalah terkena ledakan, yang kedua terpapar api las atau gerinda. Lama pekerjaan ini yakni 30 menit. Yang kelima, pekerjaan pengecekan gas di ruang terbatas. Potensi bahaya yang pertama adalah terpapar panas, yang kedua terpapar gas berbahaya, kemudian yang terakhir yakni terjebak di ruang terbatas atau confined space. Lama waktu yang dibutuhkan pada pekerjaan ini adalah 30 menit. Berikut adalah data kuantitas potensi bahaya pekerjaan rutin K3 di pabrik selama program turnaround pabrik. Terutama dalam hal ini penelitian ini dilakukan pada pabrik 1A. Bisa kita lihat diagram Pareto di sebelah kanan, di mana tingkat bahaya yang sangat tinggi itu terlihat pada pekerjaan inspeksi seawater intake yang berjumlah 6. Jadi kesimpulan yang diambil yakni berdasarkan diagram Pareto di atas, diketahui pekerjaan inspeksi seawater intake merupakan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya terbanyak mencapai 40% dari total pekerjaan yang ada. Pengerjaan inspeksi seawater intake memiliki potensi bahaya yang paling tinggi. Berikut data waktu pekerjaan rutin K3 selama pabrik TA, di mana bisa kita lihat di diagram Pareto yang ditampilkan, yakni pekerjaan inspeksi seawater intake membutuhkan total waktu sekitar 480 menit, sehingga kesimpulan yang diambil pekerjaan seawater intake ini mencapai 69,6% dari total semua pekerjaan. Berikut adalah tabel data lama waktu pengerjaan inspeksi filter jalur masuk air di seawater intake. Ada 10 pekerjaan yang kami rinci. Yang pertama, menyiapkan tabung oksigen, menyiapkan peralatan selam, mengurus izin kerja ke pihak operasi, memastikan semua peralatan listrik yang terhubung dengan seawater intake terputus dan dipasang loto atau lockout takeout. Yang kelima, melakukan pemeriksaan area bar screen, naik ke darat untuk penggantian tabung, kemudian istirahat menurunkan kadar nitrogen dalam darah, melakukan pemeriksaan area rotary screen, naik lagi untuk penggantian tabung dan istirahat menurunkan kadar nitrogen dalam darah, melakukan pemeriksaan di area wing intake seawater intake, naik ke darat, pekerjaan selesai lalu merapikan peralatan selam dan isi ulang tabung oksigen. Dalam ke-10 pekerjaan ini membutuhkan waktu total 480 menit. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana efektivitas penggunaan ROV ini dalam proses pengecekan area bawah laut pada seawater intake dibandingkan dengan metode inspeksi konvensional. Kedua, bagaimana dampak penerapan ROV pada keselamatan kerja selama proses pengecekan area bawah laut pada seawater intake. Ketiga, bagaimana dampak biaya dalam penerapan ROV untuk pengecekan area bawah laut pada seawater intake. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, fokus pada analisa dampak keselamatan kerja dari penggunaan robot ROV
Kedua, menitik beratkan pada evaluasi biaya yang terkait dengan penggunaan robot ROV pada perusahaan PT Pupuk Kaltim. Yang ketiga, terbatas pada proses pengecekan area bawah laut untuk seawater intake. Keempat, tidak memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang tidak langsung terkait dengan penggunaan robot ROV. Terima kasih, izinkan saya melanjutkan. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, kami menilai secara komprehensif efektivitas dan efisiensi penggunaan ROV dalam proses pengecekan area bawah laut pada seawater intake pabrik perusahaan PT Pupuk Kaltim dibandingkan dengan metode konvensional. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan ROV ini terhadap kinerja keselamatan kerja. Dan yang ketiga, mengetahui dampak biaya yang timbul dalam penerapan ROV ini untuk pengecekan area bawah laut pada seawater intake pada PT Pupuk Kaltim. Adapun manfaat penelitian yang ingin didapat, yang pertama adalah memberikan wawasan mengenai penerapan teknologi ROV ini yang dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam proses pengecekan struktur bawah laut, yang pada gilirannya akan mendukung keputusan manajemen PT Pupuk Kaltim. Yang kedua, memberikan manfaat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya tentang teknologi robot di area bawah laut SWC Water Intake. Yang ketiga, memberikan banyak insight atau wawasan dan pengetahuan terkait dengan dampak positif yang dihasilkan dari penerapan inovasi alat ROV di perusahaan PT Kaltim. Dan yang keempat, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi sehingga dapat diaplikasikan dan diimplementasikan di perusahaan lain. Dan yang terakhir, sebagai bukti mampunya beradaptasi terhadap perkembangan ilmu teknologi di era industri 4.0 saat ini. Oke, kita masuk kepada dasar teori ya, dasar teori. Jadi definisi ROV menurut Marine Technology Society ROV Committee dalam Operation Guidelines for ROV pada tahun 84 dan National Research Council Committee dalam Undersea Vehicle and National Needs tahun 96 merupakan sebuah robot bawah laut yang dikendalikan oleh operator untuk tetap dalam kondisi yang aman saat ROV bekerja di lingkungan yang berbahaya. Pada Nima Harsamizadeh Tehrani, Mahdi Haidari, Yadullah Zakari, Jafar Gaisari tahun 2010, Development Depth Control and Stability Analysis of an Underwater Remotely Operated Vehicle ROV. 32, pada makalah ini juga ada penjelasan mengenai robot bawah laut, terutama kendaraan yang dioperasikan jarak jauh atau ROV. Dirancang untuk melakukan tugas yang berbeda dalam kondisi ekstrim di kedalaman lautan di seluruh dunia. Pemanfaatan kendaraan robotik semacam itu telah semakin penting dalam banyak kegiatan kelautan. Jadi kita sini lihat seawater intake. Menurut TRI tahun 2010 bahwa yang dimaksud dan pengelolaan air adalah usaha-usaha teknis yang dilakukan untuk mengubah sifat-sifat air tersebut. Unit pengelolaan air operasi pabrik 1A diproduksi pada unit utilitas yang tujuannya untuk memproduksi air laut menjadi air pendingin dan air proses. Unit utilitas yang memproduksi air pendingin dan air proses yaitu unit seawater intake unit ini berfungsi untuk menyediakan bahan baku air laut untuk keperluan air pendingin sebagai cooling dan bahan baku proses. Jadi air laut ini sebagai air pendingin digunakan dengan sistem sekali pakai atau one strew. Sedangkan air laut sebagai bahan baku air proses diolah terlebih dahulu di unit desalinasi untuk mendapatkan air tawar. Dan kemudian air tawar tersebut diproses lebih lanjut untuk peruntukannya dan sesuaikan dengan kondisi. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ada air masuk, kemudian melewati bar screen untuk menyaring kotoran-kotoran yang tidak diinginkan. Dan di sini ada task basket, ada rotary screen, ya. Kemudian masuk lagi ke basin. Di sini akan dipompa menggunakan pompa, ya, pompa kemudian akan dikirim ke unit chlorination, dikirim ke unit desalination atau langsung ke untuk cooling sementara. Air juga dapat digunakan langsung untuk menyemprot di sini untuk membersihkan sampahnya. Gitu. Next. Untuk keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan upaya perlindungan yang dilaksanakan dan ditujukan untuk tenaga kerja dan orang-orang berhubungan dengan tempat aman tersebut. Selalu dalam keadaan aman, serta kegiatan dilakukan berjalan dalam keadaan aman dan efisien.
Jadi ini termaktub dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Kemen tahun 93. Adapun penerapan K3 memiliki beberapa tujuan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, ada 3 tujuan utama. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Oke, next. Nah, di sini kami dapat sampaikan matriks kriteria penilaian risiko. Jadi kita lihat di sini ada dampak ya, dan tabel tindakan. Di sini ada kalau kita lihat di kritis yang dinamakan nomor 5, kemudian sampai sangat serius, serius, minor dan bisa diabaikan dan kemungkinannya di sini. Dan juga tabel tindakan untuk warna ya, warna merah ini 16 sampai 25 dengan risiko yang sangat tinggi. Di sini juga sahabat kita lihat ya, merah di sini. Oke, next. TULTA, jadi adalah proses Plan Do Check Action atau PDCA dengan 7 langkah, 7 alat yang sangat familiar tentunya. 7 langkah terdiri dari yang pertama, menentukan tema dan judul perbaikan. Kemudian yang kedua, mencari penyebab. Yang ketiga, menguji dan menentukan penyebab dominan. Yang keempat, membuat rencana dan melaksanakan perbaikan. Yang kelima, meneliti hasil perbaikan. Keenam, membuat standar baru. Dan yang ketujuh adalah mengumpulkan data baru dan menentukan rencana selanjutnya. Jadi 7 alat yang dimaksud itu terdiri dari yang pertama check sheet, stratifikasi, diagram Pareto, fishbone diagram, diagram tebar, histogram, dan control chart. Dan semua ini akan kita gunakan. Next. Untuk metodologi penelitian, desain penelitian. Jadi penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan langsung di PT Pupuk Kaltim untuk menganalisis dampak pada keselamatan kerja dan biaya pada penerapan inovasi robot ROV dalam proses pengecekan area bawah laut pada seawater intake. Pendekatan ini juga menggunakan metode TULTA, 7 langkah dan 7 alat, dan lokasi penelitiannya ini berada di area seawater intake PT Pupuk Kaltim. Dan subjek penelitian sini terdiri dari robot ROV dan manajemen PT Pupuk Kaltim yang terkait secara langsung dengan penggunaan dan pengelolaan seawater intake. Dan yang kedua adalah instrumen penelitian ya. Instrumen digunakan dalam penelitian ini termasuk daftar pertanyaan wawancara, kemudian panduan observasi, format dan pembukuan, dokumentasi yang berkaitan langsung dengan proses pengecekan area bawah laut menggunakan robot ROV. Oke. Nah, untuk pengumpulan data, yang pertama dilakukan melalui observasi untuk memahami secara langsung aplikasi robot ROV dalam operasi lapangan. Dua, untuk melakukan melalui diskusi grup dengan metode pembuatan ya, dan pembuatan analisis dengan menggunakan diagram fishbone. Lalu dokumentasi, jadi analisis dokumen-dokumen terkait seperti laporan operasional, panduan penggunaan ROV, dan catatan pemeliharaan. Oke. Analisis data. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis konten. Aspek-aspek seperti efektivitas, efisiensi, serta dampak keselamatan kerja penggunaan ROV ini akan diperiksa. Jadi analisis ini mencakup 5 hal. Yang pertama efektivitasnya, efisiensi, kemudian dampak operasionalnya seperti apa, kemudian keselamatan kerja, lalu biaya. Jadi efektivitas apa yang dinilai adalah mengevaluasi seberapa baik sih ROV ini dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian efisiensi, menganalisis sumber daya yang dibutuhkan oleh ROV, waktu, tenaga kerja, biaya, dan membandingkannya dengan metode konvensional atau pengecekan sebelumnya. Jadi dampak operasional, menilai perubahan yang terjadi dalam proses operasi seawater intake setelah implementasi ROV. Termasuk di dalamnya juga kecepatan pemeriksaan dan deteksi masalah. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan kerja, menganalisis peningkatan atau risiko keselamatan kerja yang mungkin terjadi akibat penggunaan ROV.
Dan yang terakhir adalah biaya, menganalisis dampak biaya yang dikeluarkan dalam penerapan inovasi ROB untuk pengecekan seawater intake PT Pupuk Kaltim. Untuk validasi data sendiri, memastikan keandalan dan validitas data ya. Triangulasi sumber akan dilakukan, yakni dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu juga feedback dari per review ya, yang diskusi dengan ahli di bidang robot pun akan digunakan untuk memperkuat analisa. Di samping itu, untuk etika penelitian sendiri sudah mendapatkan persetujuan dari PT Pupuk Kaltim sebelum melakukan penelitian ini, dan juga kerahasiaan informasi yang bersifat sensitif atau rahasia perusahaan, dan menyampaikan tujuan dan manfaat penelitian kepada semua responden. Dan jadi dalam melakukan penelitian ini etika profesi akan dijaga. Untuk batasan penelitian sendiri, kami akan melakukan pembatasan karena hanya fokus pada robot ROB yang digunakan pada seawater intake PT Pupuk Kaltim dan tidak mencakup perbandingan dengan peralatan atau teknik lain. Yang kedua, analisa dampak keselamatan kerja dari penggunaan robot ROB di PT Pupuk Kaltim. Analisa efisiensi hanya pada aspek waktu, biaya, dan tenaga kerja, tidak mencakup unsur-unsur lain seperti durabilitas jangka panjang dari penggunaan ROV. Waktu penelitian yang terbatas mungkin juga mempengaruhi kedalaman analisis data historis terkait dengan penggunaan ROV dalam jangka waktu yang lebih lama. Hasil dan pembahasan. Jadi ini adalah rancangan diagram ROV. Jadi di sini kami menggunakan Arduino Nano Transmitter yang terhubung dengan driver kontrol kabel, juga dilengkapi dengan kamera, ya, serial kabel, ada power 24 VDC yang digerakkan dengan joystick PS2 dan juga monitor. Jadi rancangan ini seperti yang ini yang akan kami pakai. Nah, untuk analisa perbandingan pengerjaan inspeksi konvensional dan ROV ini di sebelah kiri ini, kalau kita lihat ya, di konvensional ini pelaksanaan pengerjaan ini dilakukan oleh penyelam ya, penyelam dari Departemen K3 dengan melakukan perekaman area filter SWI seawater intake untuk kemudian dianalisis tingkat kekotorannya. Nah, sementara kalau kita menggunakan ROV, penggunaan pekerjaan yang dilakukan menggunakan bantuan robot yang dioperasikan dari wilayah aman dengan joystick di atas laut, dengan hasil monitoring area filter SWI langsung ditampilkan di layar monitor. Seperti kita lihat yang di sebelah kanan gambarnya. Nah, pada konvensional menimbulkan resiko potensi bahaya keselamatan. Nah, di ROV tidak ada potensi bahaya karena tidak lagi dilakukan penyelaman secara konvensional. Dan yang ketiga ini, pelaksanaan pada konvensional ini dikerjakan setiap akan dilakukan TA pabrik karena perlu mengurangi jumlah pompa yang running untuk keselamatan. Sementara kalau ROB ini kapanpun bisa dilakukan pengerjaan inspeksi. Jadi lebih handal dalam operasional. Untuk analisa perbandingan waktu antara konvensional dan ROB, di sini dapat kita komparasi ya. Dari hasil pekerjaan, urutan pekerjaan ini dari 1 sampai 10, jika kita lihat di tabel ini begitu banyak waktu yang dapat dihemat. Kalau kita lihat dari penyelaman manusia, ini memerlukan waktu 480 menit. Sementara untuk robot ROV ini hanya memerlukan waktu 135 menit. Ini jauh lebih efisien. Untuk manfaat-manfaat sendiri, di sini dapat kami sampaikan dari sisi aspek kualitas. Pada diagram Pareto, waktu pengerjaan di sini sebelum dan setelah inovasi dapat kita lihat ya, teman-teman. Untuk waktunya tadi 480, sementara yang setelah inovasi menggunakan 130 menit itu juga lebih baik lah. Next. Dan untuk sisi aspek kuantitas, jadi kalau di atas ini adalah sebelum inovasi ya, itu pencapaian kuantitas potensi bahaya pengerjaan inspeksi itu masih tinggi karena masih konvensional. Sementara kuantitas potensi bahaya setelah inspeksi SWI ya, kita lihat tabel di bawahnya, kan ada dua. Yang sebelah kiri ini sebelum inovasi, yang di sebelah kanan setelah inovasi. Ini total potensi bahayanya menurun dari 6 menjadi 3. Sementara yang lainnya untuk cek gas ruang terbatas,
ini dari 3 turun menjadi 2. Dan ini juga merupakan manfaat dari sisi aspek kuantitas. Dan untuk manfaat dari sisi aspek biaya, kalau kita lihat di sini, dari semua biaya kebutuhan pembelian hardware, ini ada banyak alat-alatnya, yang total biaya ini mencapai 11.575.000. Sementara biaya pengerjaan sekali inspeksi sebelum inovasi ini sebesar 21.700.000. Biaya pengerjaan sekali inspeksi setelah inovasi, ya, walaupun biaya investasi tadi 11.500.000, tapi setelah kita lakukan sekali inspeksi menggunakan ROW ini membutuhkan biaya 565.000. Ini sudah sangat safe sebetulnya. Dan manfaat-manfaat lainnya dari sisi aspek quality, quantity, cost, delivery, safety, health, dan moral, ya. Dampak negatif waktu masih konvensional ini, pelaksanaan inspeksi dan monitoring seawater intake dilakukan setiap akan dilakukan TA karena perlu persiapan banyak dan mematikan beberapa pompa laut agar airflow menjadi sedot rendah, ya. Kemudian waktu prosesnya yang terbatas, hasil video inspeksi juga bisa dicek kembali setelah file dipindah dari kamera. Sementara setelah inovasi, inspeksi dan monitoring bisa dilakukan kapanpun, tidak memerlukan penggunaan tabung gas oksigen, juga bisa langsung dimonitoring secara real time dari monitor. Untuk quantity cost delivery, kalau dulu konvensional kita membawa banyak perlengkapan selam, kemudian juga dilakukan oleh 5 orang penyelam. Selain itu juga biaya pekerjaannya tinggi karena menyediakan aksesoris selam dan manpower penyelaman sebesar 21.700.000. Dan pelaksanaan pengerjaan lama akibat butuh banyak persiapan dan penyelaman total sebanyak 480 menit. Sementara setelah inovasi, kita tidak memerlukan peralatan selam, pengerjaan seawater intake oleh 4 orang non penyelam, dan biaya dapat ditekan dengan meniadakan peralatan selam dan pengurangan manpower menjadi sebesar 21.137.000 dan menghemat waktu pelaksanaan juga menjadi 130 menit. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah risiko bahaya keselamatan yang dulunya masih tinggi, ya, karena bisa kelelahan, kerap pingsan, atau kehabisan tabung oksigen, atau misalkan pengadaan oksigen dalam jumlah besar, dan beban kerja manpower ketika tinggi yang harus melakukan penyelaman saat inspeksi, ini dapat diminimalisir lagi sehingga tingkat risiko saat penggunaan ROV setelah inovasi ini, risiko bahaya keselamatan jiwa dapat penyelaman itu hilang dan juga tidak memerlukan pengadaan oksigen lagi. Samping itu juga mengurangi beban kerja manpower K3 untuk penyelaman. Ya, selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi dari inovasi yang dilakukan pada proyek kelas ini, maka didapatkan kesimpulan yaitu penggunaan ROV pada seawater intake di PT Pupuk Kaltim itu memberikan banyak manfaat dari sisi kualitas, kuantitas, biaya, dan waktu. Yang kedua, penggunaan ROV pada seawater intake PT Pupuk Kaltim ini terbukti efektif dan lebih aman dibandingkan menggunakan metode penyelaman secara konvensional. Yang ketiga, ditinjau dari sisi keamanan, inovasi ini menghilangkan risiko kecelakaan kerja dan membuat beban kerja menjadi berkurang karena tidak memerlukan tenaga penyelam. Yang keempat, inovasi dari PT Pupuk Kaltim ini mampu menjawab tantangan teknologi 4.0 saat ini. Dan yang terakhir, masih perlu pengembangan lebih lanjut yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan untuk inovasi ROV ini. Lalu ini daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.